gabung dengan teman-teman bimbingan karena apa? Karena saya untuk yang semester ini polanya saya rubah lagi. Polanya adalah kalian seakan-akan saya bimbing tesis gitu ya. Jadi outputnya kalau bisa sampai bab 5 outputnya. Tapi temanya tentang web intelligence. Gitu ya. Jadi temanya kita pakai web intelligence di mana sebetulnya salah satu syarat lulus dari saya juga adalah kalian harus sudah punya jurnal yang terpublish. Halo, yang jurnalnya belum terpublish, siap-siap deg-degan, siap-siap nggak lulus nanti. Gitu ya, bebas publishnya yang di semester 1 atau semester 2 atau semester 3. Kemarin saya lihat Bu Cici udah berhasil publish ya Bu Cici. Alhamdulillah Pak, Bapak yang ngasih tahu. Alhamdulillah. Makasih bimbingannya Pak. Jadi saya nanti akan ngecek satu persatu apakah kalau yang semester kemarin saya malah meminta teman-teman itu kita istilahnya saya ngebebasin teman-teman supaya teman-teman menyelesaikan jurnal dulu. Teman-teman yang sudah punya jurnal harus membantu yang belum punya jurnal gitu ya. Tapi saya lihat kok jadi nggak efektif. Akhirnya saya berpikiran lagi seperti semester sebelumnya, udah masalah jurnal itu adalah urusan masing-masing ya, udah masing-masing. Tapi kalian saya minta untuk saya balik lagi ke kalian harus bisa bikin proposal minimum bab 3. Nah, kalau saya semester ini saya mencoba kalian itu adalah sampai bab 5. Bab 5 itu berarti minimum 80 halaman. Gitu ya. Dan saya masih kaget juga waktu kemarin saya nguji. Saya nguji ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 20-an lebih deh, 20-an lebih mahasiswa. Tapi saya lihat plagiatnya masih kuat banget ya gitu loh. Jadi masih banyak yang membuat tesis itu seakan-akan ngasal. Bahkan bimbingan tesis saya lihat ada 2 atau 3 yang saya lihat nulisnya masih kayak banyak plagiatnya gitu. Tapi untung kemarin saya ngebimbing 9 orang, 8 lulus. 1 itu titipan senior, tapi yang senior ini kebetulan sial, kalau saya lihat sih sial karena ketemu sama Pak Agus. Nah, Pak Agus gitu-gitu kalau lagi nguji galak. Agus, Pak Hilman, siap-siap ya teman-teman kalau udah ketemu pembimbingnya Pak Agus, Pak Hilman itu nggak bisa negosiasi. Nah, akhirnya saya langsung berpikiran, wah kalau kayak begini saya balikin lagi deh kayak 2 semester yang lalu saya mencoba untuk teman-teman sudah mulai outputnya itu sampai tesis, walaupun belum tentu nanti pada saat bimbingan kalian akan dibimbing sama saya, belum tentu gitu ya. Tetapi minimum kalian sudah bisa merasakan nulis 80 halaman seperti apa. Nah, kalau dulu kan pegel nulis pakai tangan ya, pegel tangan. Di situ kalian nggak ada plagiatnya, kalian bagus. Tapi kalau sekarang nulis pakai komputer, temanya web intelligence, itu gimana? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin Pak, boleh tanya Pak? Ya, boleh. Kalau nggak boleh, kamu jangan ikutan. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk membimbing itu mahasiswa yang cari dosennya atau di random aja gitu Pak?
gini, sebetulnya seperti yang semester 1 saya bilang bahwa mahasiswa tuh harus proaktif gitu ya. Nah, kalau udah tesis itu biasanya mahasiswa kok malas-malas banget ya. Saya juga bingung. Mahasiswa itu harus ditepak-tepak dulu baru nongol, tepak-tepak baru nongol gitu. Kalau 2 semester 2 semester saya diemin aja mahasiswa waktu bimbingan, saya diemin aja. Mereka nggak ada tuh yang namanya Pak, saya udah sampai sini. Enggak, sama sekali enggak. Saya sampai ketawa-ketawa sendiri. Jadi metode 2 semester yang lalu, 2-3 semester yang lalu itu saya metodenya saya biarkan mahasiswa untuk apa namanya untuk proaktif. Ternyata tidak proaktif. Nah, semester kemarin untuk tesis itu saya rubah. Saya kasih jadwal dan akhirnya untuk semester ini jadwalnya harus bareng sama semester 3. Jadi semester 3 ini sekalian teman-teman outputnya kalau bisa sampai bab 5. Jadi kalian udah bisa merasakan sampai bab 5. Kalau bimbingan nanti pembimbingnya beda, kalian udah nggak bingung lagi. Kalian udah pernah merasakan itu. Ada lagi pertanyaan nggak? Mohon izin Pak Windu, saya Agus Salim dari Cikarang mau nanya Pak untuk pembagian. Agus Salim lagi, bosen ah gua. Untuk pembagiannya dosen pembimbingnya sendiri itu yang menentukan dari akademik ya Pak ya? Enggak, nanti teman-teman disuruh pilih apa namanya, siapa yang jadi pembimbingnya. Kemudian udah suruh pilih siapa pembimbingnya. Nanti kalau pembimbingnya penuh, kampus yang menentukan. Oh begitu. Ya udah saya daftar duluan Pak. Saya Pak Windu aja. Saya kedua Pak Windu. Pak Kayu yang lain. Nggak apa-apa, nanti sama aja kok. Perwakilan Kalimantan Pak, jangan lupa Pak Windu. Siap. Coba. Alhamdulillah. Di sini juga ada, ini contohnya ya, teman-teman kalian udah ada yang di semester 4. Coba yang tolong semester 4 suaranya mana? Hadir Pak, alhamdulillah. Sehat Pak Windu. Ya Pak. Pak Ahmad Nuryanto ya? Sama? Pak Muammar. Pak Muammar Gaddafi. Coba. Jadi yang semester 4 saya gabung ya sama semester 3. Nggak apa-apa ya? Ya Pak. Oke. Untuk semester 3 dulu. Kita coba dengerin deh dari semester 4. Mereka punya ide apa sih untuk tesis? Gimana teman-teman? Setuju gak yang semester 3? Setuju. Setuju, Pak. Oke. Semester 4 kalau nggak salah ada 5 orang ya? Siapa aja? Pak Tony. Ada berempat Pak. Berempat. Pak Tony, Iya, Pak. Pak Muammar Gaddafi, terus? Mas Ahmad sama Mas Angge. Mas? Angge. Oh ya, oke. Sekarang biar teman-teman semester 3 juga ngerti bikin proposal kayak gimana terus sampai bab 3 bab 4 bab 5 seperti apa. Ya, semester 3 coba untuk mendengarkan teman-teman yang semester 4 ya. Oke, dari Pak Tony dulu. Pak Tony, ya, Pak. bidangnya apa? Bidangnya data mining. Suaranya kecil, Pak Tony. Ya, data mining, Pak. Data mining. Oke. Halo. Nah, halo, suaranya mana? Pak Tony, Ya. data mining ya? Ya, halo, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, oke. Pak Tony tolong ceritain. Pak Tony Halo? judulnya apa? Kenapa ngambil itu? Halo, Kalau izin, bisa, Pak.
Halo? Ya Pak. Ya, Pak Tony. Pak Tony udah punya proposalnya kan? Halo, izin Pak, ini jaringannya jelek Pak. Oh, jaringannya jelek. Udah, yang ganteng aja jaringannya. Pak Muammar Gaddafi mana? Sudah Pak. Pak Muammar Gaddafi. Iya, Pak. Ya, Pak Muammar Gaddafi, coba di-sharing proposalnya. Kasih tahu ke teman-teman semester 3. Sebentar, Pak. Pak Muammar, apa Ya, Pak. data mining, apa software engineering, apa gimana? Saya kemarin dapatnya data mining, Pak. Oh, data mining. Oke, mulai. Teman-teman ya. Nanti juga teman-teman semester 3 nanti juga ada teman-teman yang apa namanya yang baru lulus tesis. Saya akan coba mereka masuk ke dalam perkuliahan kalian biar kalian bisa mencoba berpikir, oh seperti itu loh. Silakan Pak Muhammad Gaddafi. Iya, Pak. Dari Sebentar ya, Pak. ini sampel aja. Untuk semester 3 kalau mau langsung nanya, tanya ya. Jangan takut ya. Hajar aja. Siapa? Ada Pak Muhammad? Sebentar, Pak. Lagi Ya, download. Pak Muhammad ya. Nanti Pak Muhammad kalau udah sharing bilang ya. Ya, Pak. Oke, untuk semester 3 kalau kita ngelihat mata kuliahnya Web Intelligence, kalian itu bicaranya adalah mengenai penggunaan web ya. Jadi gini, teman-teman nanti gimana sih bikin tesisnya? Teman-teman bisa ngambil dari log-log yang ada di server. Jadi kalau misalnya teman-teman posisinya bekerja sebagai administrator jaringan, itu biasanya kalian bisa mempunyai log, misalnya contoh firewall. Kalian bisa pakai log firewall itu, terus kemudian dianalisa. Bagaimana contohnya log firewall yang pernah digunakan itu yang umumnya adalah mengenai serangan. Bagaimana mencegah serangan, itu contohnya yang firewall. Atau kalian kalau misalnya kalian pengen mencoba lagi, kalian bisa ngambil dari log yang ada di misalnya di web server. Nah, itu juga kalian bisa ambil di web server, terus bagaimana web server itu contohnya pakai IIS atau nggak pakai Apache atau nggak pakai apapun, kalian bisa ambil tuh lognya tuh. Gitu ya. Terus kalian bisa jadikan tesis. Kemudian ada lagi misalnya kalian proxy. Misalnya contoh, kalian juga bisa menggunakan data-data proxy. Kalian ambil datanya. Seperti apa. Atau misalnya juga kalian punya aplikasi yang ada di kantor. Kalian ambil log dari aplikasinya tersebut, itu juga boleh, gitu ya. Kita bisa teman-teman bisa mengambil dari data-data log-log yang ada di mesin-mesin kalian. Atau enggak kalau kalian mau untuk log jaringan lagi
misalnya contoh log jaringan router. Nah, itu juga kalian juga bisa ambil log jaringan tersebut, terus kemudian kalian analisa. Gimana caranya? Nanti kita coba cari yang udah ada dulu. Misalnya kita ambil yang ada di repository, tapi saya tidak menyarankan repository dijadikan tesis, tapi repository sebagai pembelajaran, gitu ya. Itu pertama, kalian bisa mengambil log-log tersebut. Yang kedua, misalnya kalian juga bisa mengambil dari HTML atau enggak website yang sedang ada, gitu ya. Website sudah ada, kalian analisa. Website itu istilahnya sesuai apa tidak, itu kalian bisa ambil dari website. Atau kalian bisa ngambil misalnya data yang ada di internet, contohnya data-data yang di internet itu misalnya harga emas, harga saham, bisa dijadikan itu sebagai analisa. Sekarang lagi ngetrend tuh robot untuk saham. Itu bagaimana sih robot itu bekerja? Kenapa sih robot itu bisa menentukan kapan kita jual, kapan kita beli? Misalnya contohnya seperti itu. Atau kalian juga bisa ngambil dari e-learning. Nah, e-learning yang ada itu yang menarik. Misalnya e-learning, misalnya kalian ingin tahu bagaimana behavior dari mahasiswa dalam menggunakan e-learning, itu juga bisa tuh behaviornya seperti apa. Nah, di e-learning itu juga ada yang sekarang udah mulai naik, itu juga adalah misalnya ada pertanyaannya A, jawabannya juga udah ada, terus si siswa atau si mahasiswa menjawabnya seperti apa, itu juga bisa. Gitu ya. Itu jadi bagaimana misalnya kita bisa menganalisa jawaban siswa itu udah mendekati jawaban yang dikasih apa enggak. Kalau kita pakai ABCD kan gampang ya. Kalau ABCD kita tinggal A, B, C, D. Tapi kalau kita esai itu akan cukup sulit tuh. Jawabannya bisa sesuai enggak dengan jawaban yang kita kasih. Tuh. Terus kemudian kita juga bisa ngambil dari komentar-komentar. Misalnya kalian sekarang lagi rame apa ya? Oh, rame PPKM misalnya. Kalian bisa ngelihat dari sisi PPKM itu seperti apa. Nah, PPKM-nya itu kalian bisa ambil dari berita, misalnya dari Antara News, bisa ngambil dari Detik, bisa ngambil dari yang bahasa Inggris. Dulu senior kalian berhasil membuat tesis dan jurnalnya mengenai pemboman. Itu juga sama. Oh, yang sekarang tuh yang mengenai Afghanistan, misalnya contohnya begitu. Afghanistan itu kan ternyata diambil Taliban, tapi kenapa orang Indonesia takut sama Taliban menang? Itu juga bisa jadi pertanyaan kalian tuh. Nah, itu namanya kalian melihat itu sentimen. Kalian bisa ngambil dari sentimen analisis. Kalau sentimen analisis kalian malah lebih enak. Sentimen analisis kalian bisa sentimen ngelihat dari kantor kalian. Kalau dilihat dari masyarakat seperti apa sih? Artis A kayak gimana sih? Terus kemudian paling gampang Jokowi itu kayak gimana sih gitu loh. Terus paling gampang Luhut kayak gimana? Dulu pernah senior kalian bikin tentang Luhut. Terus tentang anaknya Megawati itu siapa ya gitu ya. Terus juga mengenai misalnya
pemilu. Kalau sekarang ada juga yang teman kalian mengenai ibu kota, perpindahan ibu kota. Dan saya juga melihat ternyata mahasiswa-mahasiswa dan peneliti-peneliti, waktu saya lihat, saya suka nge-review gitu ya, jurnal-jurnal itu banyak yang melihat masalah perpindahan ibu kota dan PPKM. Kemarin saya tuh banyak banget, ya tinggal metode-metodenya aja yang dirubah-rubah. Itu ya, kalian bisa ambil dari segala macam, boleh. Terus kemudian, Pak, dan itu banyak, itu baru sebagian contoh-contoh. Kemudian ada, Pak, kalau toolsnya gimana? Kalau saya, tools itu saya bebaskan. Kalau saya tuh melihat tools itu cuma alat bantu. Mau pakai RapidMiner, atau nggak mau pakai Kanim, atau nggak mau pakai Orange, mau pakai Python, mau pakai WK, monggo. Gitu ya. Kalian bebas. Atau mau tools selain itu juga boleh, monggo. Kalian bisa pakai. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanya? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya, siap. Saya dengan Siwi, Pak. Ya. Itu kalau misalnya tesis ini kita kan nggak usah sampai big data ya, Pak? Nggak usah apa? Nggak usah sampai big data. Karena kan misalnya saya mau ngambil tesisnya itu yang berkaitan dengan kegiatan saya di tempat saya kerja. Kerja di mana, Ibu? Saya di BKN, Pak, di bagian arsip BKN. digital. Ya. Nah, itu kan sekarang untuk arsip digital ini jadi wajib nih, Pak, sama semua ASN harus ngupload tuh data pribadinya mereka. Nah, tapi kan sistem tata kelolanya belum standar. Nah, itu kan saya mau ngusulin itu, Pak, cuma ke mereka kan harus ngupload dalam format yang OCR. Jadi kalau pada saat pencarian kita baca text mining gitu, Pak. Oh, dari OCR itu mau dilihat apanya? Jadi kalau untuk pencarian ini kan misalnya udah dikasih nama file. Tapi kalau kadang-kadang antara nama file sama isinya suka beda kan, Pak. Itu validasi kalau dilakukan secara manual, berarti kan harus ada pencocokan, Pak, antara yang sudah diupload dengan isinya. Nah, maksudnya kan kalau itu bisa diotomatisasi, akan jauh lebih memudahkan pekerjaan. Ada standarnya nggak? Nah, itu yang lagi disusun, Pak. Kalau standar itu berarti kan saya harus menentukan kata kunci ya, Pak, dari setiap jenis dokumen kan, supaya nanti waktu text mining nggak usah dibaca semua gitu. Ya. Itu bisa ya, Pak, buat bisa. Dulu ada pertanyaan nih dari Kominfo. Pak, saya bisa nggak menentukan bahwa email ini pornografi, apa perjudian, atau penipuan, dan lain-lain. Gitu ya? Ya. Itu sebetulnya kita ngelihat dari isinya, itu namanya pengkategorian, Mbak. Nanti kita bisa lihat. Kalau tadi kan pencocokan ya, ini isinya benar apa enggak gitu ya. Tapi nanti ujung-ujungnya sih kalau bisa langsung dia otomatis jadi kayak penamaan filenya, Pak. Penamaan file bisa. Kayak gitu. Bisa. Ya boleh, paling itu sih, Pak. Itu sih. Tapi judulnya masih bingung. Ya nggak apa-apa, judul mah bisa belakangan kok. Oh gitu, baik, Pak. Yang penting Pak. Mbak tahu dulu. Jadi gini, kalau di mata kuliah ini itu juga bisa dipakai karena kan berbau web ya. Iya. Nggak apa-apa, bagaimana orang itu bisa mengirimkan surat, dari surat tersebut diolah, terus kemudian dibilang ini valid atau tidak gitu ya? Iya. Kalau sekarang kan siapa yang mau ngecek, Pak, sebanyak itu 4 juta gitu kan. Minimal kan ada satu sistem yang bisa membaca gitu. Oke, berarti nanti harus ada key tertentu. Itu namanya kita pakai kamus gitu ya. Iya, itu yang lagi mau kita susun tuh, Pak. Kalau udah ada kamusnya itu bisa dijadiin. Nanti kalau sudah kamus, nanti itu bisa sebagai pelabelan. Oh, iya. Gitu ya. Nah, pas posisi pelabelan, udah jadi
dari kamus tersebut bisa jadi pelabelan, nanti baru kita uji tuh pelabelannya kira-kira secara text mining sesuai apa enggak, berapa persen akurasinya, itu juga bisa, Mbak. Iya itu Pak yang Maunya itu kan ya? Iya betul sekali Pak. Karena yang susah itu ya. nanti kalau pas ketemu tulisan tangan Pak. Ya itu berarti Mbak pakai, kita nyebutnya adalah library, Mbak. Jadi dari library tersebut, sekali lagi saya ulang ya, dari library tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebagai pelabelan. Nah, nanti dari pelabelan tersebut nanti diolah berapa persen akurasinya gitu ya. Tapi Mbak harus punya Ibu harus punya kamusnya. Ya. Itu lagi udah saya cicil sih Pak kamusnya. Kamusnya kan per jenis dokumen ya Pak kalau saya bikin. Ya, nanti jadi Ibu punya kamus awal nih. Kamus data dari kan kamus Pak? awal dapat label. Kamus data ya, kan kamus Pak? Data. Iya. Iya, kamus data. Nah, dari kamus data Ibu nanti dapat kamus lagi gitu loh. Kata-kata apa yang bakalan memperkuat akurasinya. Nesting gitu, Bu. ya Pak? Ya. Ya, Oke, ya, itu bisa dijadiin tesis. Ya, makasih Pak. Ada lagi nggak yang mau nanya? Monggo sebelum Pak Muhammad presentasi. Jangan lupa pakai Gata Framework. Pak, Gata Framework itu hanya tools. Buat text mining ya Pak. Itu cuma tools. Dulu tuh kan saya buat Gata Framework gara-gara nerangin ke mahasiswa kok kagak mudeng-mudeng ya. Akhirnya saya buatin Gata Framework itu supaya mahasiswa bisa mudeng. Misalnya contoh, pada saat pembuatan dataset itu kan, jadi kalau kita bermain di metode penelitian data mining itu ada yang umum terkenal CRISP-DM dengan dengan KDD, itu yang umum sering digunakan. Nah, kalau kita ambil dari CRISP-DM, itu kan yang pertama yang kita lakukan adalah bisnis gitu ya. Bisnis apa namanya kalau yang pertama? Business understanding yang pertama. Terus yang kedua data understanding, gitu ya. Yang ketiga data preparation. Yang keempat modeling. Habis modeling, yang kelima evaluation. Yang keenam itu deployment. Itu biasanya yang terkenalnya CRISP-DM seperti itu. Nah, teman-teman itu suka main enak sendiri. Udah ambil data repository, terus kemudian langsung masuk ke modeling, terus langsung masuk ke evaluation, terus kemudian deployment, mereka kebingungan. Padahal sebelum kita menggunakan modeling itu adalah kita harus tahu business understanding. Nah, kalau pakai repository itu udah data jadi, kita tinggal gunain aja. Dia kalau misalnya saya tanya ya, misalnya lagi ngidang. Saya pakai data UCI Pak, ini begini-begini. Terus saya tanya, itu data tahun berapa? Udah langsung bingung tuh. Saya tanya data tahun berapa, terus habis itu saya tanya lagi, kamu ngerti nggak data itu terjadi, bagaimana data itu bisa jadi dataset? Bingung lagi. Yaudah, kalau misalnya bingung, kamu ngerti nggak kalau misalnya field-fieldnya itu isinya apa saja? Kenapa kok pengkodeannya atau pengkategoriannya seperti itu? Nggak bisa jawab. Jadi mahasiswa itu pada saat buat dataset
pada saat dataset dia tidak mengerti apa itu dataset itu sendiri. Itu yang sering terjadi. Nah, waktu itu apalagi penggunaan text mining. Text mining itu lebih cenderung adalah sesuatu yang acak dijadikan terstruktur. Jadi sesuatu yang tidak terstruktur jadi yang tidak terstruktur jadi terstruktur. Itu neranginya capek banget sama mahasiswa. Tahu sama kalian. Kalian ngerti kagak ya? Nanti kalau yang text mining kita juga bahas nih text mining caranya begini karena asal usulnya tidak terstruktur yang namanya text mining. Nah kayak tadi Ibu bilang, Pak bisa gak metodenya begini? Bisa. Oke, untuk pertama pelabelan, terus kemudian di dalamnya nanti kan di dalam dokumen yang dikirimkan oleh teman-teman itu kan berantakan seperti itu gitu loh. Gimana caranya mesin itu bisa mengenal data-data yang tidak terstruktur itu? Contohnya seperti itu. Akhirnya karena saya ini gimana ya cara neranginya? Soalnya mau nggak mau harus pakai visual. Akhirnya saya buatin lah itu yang namanya data framework. Itu apa sih metode ini? Apa sih metode ini? Apa sih metode ini? Itu kan tinggal klik-klik aja ya di data framework jadi kelihatan. Oh ini, oh ini, oh ini. Itu asal usulnya data framework. Kalau ditanya harus pakai data framework nggak? Enggak. Saya bukan tipe pemaksa kok. Saya tipenya apa? Silakan monggo mau pakai apa aja. Yang penting kalian lulus. Gampang kan? Ada pertanyaan lagi nggak? Iya Pak. Jadi nggak mesti pakai Python ya? Kalau saya nggak mesti pakai Python, tetapi Alhamdulillah. saya tuh lebih cenderung kalian S2 loh, gitu loh. Itu mau rapid minor kayak mau Kanin kayak mau Python kayak mau Orange kayak itu cuma tools doang. Itu alat bantu doang. Tools itu kan bahasa Indonesianya alat bantu, itu alat bantu doang. Yang paling penting itu adalah kalian ngerti konsepnya. Konsepnya, terus kemudian kalian harus tahu gimana cara kerjanya. Jangan misalnya contoh ini yang sering terjadi. Saya pakai knife bias Pak, gitu. Knife bias lebih canggih dibandingkan SVM. Terus tiba-tiba kita, ya kalau klaim mah boleh aja orang pakai tools cuman diklik-klik hasilnya pasti keluar lah gitu aja. Nah pas lagi kita tanya, sebetulnya knife bias itu cara kerjanya seperti apa ya? Itu ada rumus-rumus kayak cacing itu apa sih? Gitu. Itu pada nggak bisa jawab. Padahal kalian malah harus bisa menjawab yang itu, gitu loh. Bukan cara penggunaan tools. Memang dosen-dosen lain, terutama LIPI ya, terutama LIPI itu mereka senang banget pakai Python. Oke lah, nanti kalau misalnya mau pakai Python, monggo silakan. Mau pakai yang lain juga monggo. Lagi pula Python itu contohnya kemarin ada mahasiswa yang dengan bangganya ini loh program saya buat sendiri. Iya dong Pak, buat sendiri. Ya saya cuman searching aja di Google gampang. Ah enggak, kamu download kok. Kamu cuman merubah variabelnya doang, merubah datasetnya apa, ininya apa. Langsung gugur nggak lulus. Seru kan? Serem Pak. Hah? Kalau cuman begitu doang, begitu. Serem. Kalau lulus, cuman begitu doang ya Pak. Pak boleh tanya nggak Pak? Nggak boleh. Boleh lah Pak. Boleh. Saya balik kanan, Bapak gelap tuh Pak. Ya, Lampunya mati. apa-apa. Bapak mohon izin bertanya. Mungkin di sini juga teman-teman merasakan yang sama dengan Cici ya. Kita kan kemarin agak sedikit gagal paham Pak di mata kuliah machine learning. Itu kita. Ya. Dosennya siapa? Jujur aja nggak apa-apa. Saya sedikit curhat dulu Pak. Dosennya siapa? Gus dosennya Pak.
Bagus, Pak. Bagus. Kemarin itu ada beberapa sih yang paham, cuman kita jujur gagal paham di awal itu berkaitan dengan pemilihan data yang akan dijadikan dataset. Selama ini kan data itu kita ngambilnya dari apa Skitlearn ya, atau data-data yang ada di internet. Nah, kalau seandainya ya atau ada apa? Ya itu deh. Ya itu saya jadi ribet Pak bahasanya. Seandainya kita memakai data pribadi atau data private, itu kan kita masih bingung Pak, karena datanya masih data mentah yang kita punya. Kita masih bingung untuk memilah dan memilihnya, itu masih agak. Kalau Cici sendiri gagal paham di situ, karena rencananya Cici untuk tesis memakai data private sendiri yang ada di sekolah atau di KCD gitu, kantor cabang dinas gitu Pak. Jadi masih gagal paham di situ. Mungkin teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi kalau boleh Cici request Pak, ini request dari Cici pribadi, mungkin dari awal diajarin untuk milah datanya dulu Pak, karena kita di sini kejuruannya kan yang kita konsentrasinya data mining. Semuanya berawal dari dataset gitu. Ya. Mungkin itu aja sih Pak curhatan dari Cici ya Pak. Terima kasih, mohon. Ya. Yang lain sepakat enggak? Ya. Oh bagus tuh, langsung jempol 2 Pak. Ya. Oke. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, metode penelitian data mining itu salah satunya adalah CRISDM. Gitu ya. CRISDM itu ada business understanding, ada data understanding, ada data preparation. Ada modeling, ada evaluation, ada deployment. Ibu sebetulnya nanyanya keren, Bu. Kesulitan data mining itu 60% adanya di business understanding, data understanding, sama data preparation. Jadi sebetulnya kayak algoritma, kayak tools, dan lain-lain itu kan posisinya pada saat di modeling ya Bu ya. Itu apalagi sekarang udah banyak tools canggih-canggih, tinggal ikutin, terus kemudian nongol. Itu saya bilang itu gampang lah gitu ya. Yang memang agak susah nanti mengetahui algoritmanya. Tapi sebetulnya yang saya lakukan itu 60%, dan saya rasakan itu 60% adalah bagaimana menyiapkan datanya tuh. Karena menyiapkan data preparation itu ada sebelumnya ya data understanding. Kenalin datanya seperti apa. Nah, kalau nggak kenal bisnisnya gimana? Makanya ada business understanding. Nanti saya juga akan mengajarkan teman-teman, atau enggak saya akan meminta, misalnya Bu Cici punya data apa sih? Nanti dari data itu pastikan standarisasinya bermasalah gitu kan. Terus kemudian ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang bolong-bolong. Itu apa sih yang harus kita lakukan? Nanti ya Bu. Belum lagi nanti labelinnya seperti apa sih, yang disebut label tuh apa. Nanti memang 60% kita akan sibuk di situ. Gitu ya Bu ya? Iya Pak. Jadi saya itu pertanyaannya bagus banget Bu. Jadi saya memang akan membahas itu dulu. Terus oh ya, yang mau izin sholat aja. Ini yang nggak sholat nggak apa-apa ya. Nanti saya juga masih di jalan kok. Itu ya Bu. Nanti kita pasti masih ke sana. Karena kalau kita bicara data mining, artinya data mining itu data sama mining. Betul ya Bu? Iya Pak. Kita mengolah, menggali. Nah, kalau kalian nggak punya data, gimana ngegalinya?
Nah, yang saya akan kasih tahu juga awal ini adalah tugas kalian pertama adalah kalian harus mencari data. Tugas pertama kalian. Semester 3 ini adalah, saya nggak bicara algoritma, saya nggak bicara macam-macam. Saya bicaranya adalah kalian punya data apa? Pak, saya punya data repository, langsung saya reject. Saya nggak mau data repository. Gitu ya, karena data repository sudah banyak penelitiannya dan kalian kalau nanti sidang pasti kalian habis. Dan saya paling nggak suka pakai kalau bimbingan saya menggunakan data repository. Ya, oke, ada lagi yang nanya? Terima kasih banyak Bapak atas arahannya. Pak Muammar Gaddafi udah sholat belum maghrib? Udah Pak. Hah? Udah. Ya. Udah Pak. Udah siap belum presentasinya? Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Oke, sebelum Pak Muammar Gaddafi mulai, tugas pertama di semester 3 ini adalah mencari atau mendapatkan data, taruh di Google Drive, terus kemudian nanti saya akan tulis tugas di Google Drive, kalian harus mencantumkan data-data tersebut dan bukan repository. Ya. Ya Pak. Izin bertanya lagi boleh Pak? Oh ya, boleh. Sebelum Pak Muammar Gaddafi jalan, apa lagi? Iya Pak, ini kan Cici punya data Pak. Disebut aja ya data PPDB. Tapi kan jalur PPDB itu kan ada 2 tahap dan dari 2 tahap itu ada 5 jalur. Itu apakah dipisah-pisah atau langsung disatukan Pak? Karena kan fieldnya beda-beda. Yang disebut dataset itu sebetulnya konsepnya sama seperti data warehouse. Makanya adalah satu tabel, Bu. Nanti kita lihat. Kita tes. Terima kasih Pak. Ya. Oh ya, Bu Cici atau Pak Karno, saya minta tolong print PDF-nya kirim ke grup ya. Karena Pak Bu Cici yang bisa. Tadi sudah Pak, Cici ditaruh di grup. Oke, Bu. Oh PDF, baik Pak, saya convert dulu. Oke, Pak Muammar Gaddafi, monggo. Silakan presentasi Pak Muammar. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Muammar Gaddafi dari kelas sebelah. Izin untuk waktunya berbagi sekedar untuk tesis ya. Nah, di sini untuk judul dari proposal saya sendiri itu ialah klasifikasi pengguna aplikasi IMCI Edu Voucher. Nah, untuk IMCI Edu Voucher itu sendiri aplikasi yang ada di kantor saya sendiri begitu. Nah, saya lanjutkan lagi untuk judulnya. Biasakan perkenalkan dirinya dulu Pak Gaddafi. Ya Pak, saya ulangin ya Pak. Perkenalkan, nama saya Muammar Gaddafi dari kelas sebelah, dari kelas 14. Kelas sebelah lah Kak. Kelas berapa ya? Duh. Jangan dicanggung Pak. Dari kelas sebelah. Nah, saya ulangin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muammar Gaddafi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan sama kita gitu kan untuk perkenalan dan sekaligus untuk bimbingan sama Pak Windu begitu. Nah, untuk judul tesis yang saya ambil itu, saya izin share screen ya.
Silakan Pak, silakan. Udah kelihatan? Sudah. Nah, untuk judulnya itu klasifikasi pengguna aplikasi ILMCI Edu Voucher pada tingkat kabupaten kota menggunakan metode SVM. Nah, saya perkenalkan sedikit tentang aplikasi ILMCI Edu Voucher itu. Nah, untuk aplikasi ILMCI Edu Voucher itu ialah aplikasi pendidikan yang ada pada PT ILMCI Indonesia, di mana PT tersebut tempat saya sedang bekerja sekarang. Nah, di PT tersebut ada beberapa data yang menurut saya memungkinkan untuk dilakukan data untuk dilakukan proses data mining, begitu. Nah, ini ada daftar isinya, daftar gambar. Nah, selain itu, data yang saya ambil itu ialah data log terlebih dahulu, kemudian saya combine dengan data registrasi user, di mana data log tersebut nantinya difungsikan untuk mengetahui tingkat seberapa sering user menggunakan aplikasi ILMCI Edu Voucher. Nah, karena data log ini setiap harinya bertambah dan terus user yang mendaftar pada aplikasi tersebut setiap hari ataupun setiap bulannya terus bertambah, menurut saya data ini kedepannya bisa dilakukan untuk proses data mining, begitu. Kemudian di sini ada identifikasi masalahnya. Yang pertama itu sulitnya mengidentifikasi pengguna berdasarkan kabupaten kota secara manual dan hanya membaca data dari log history yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Jadi di data log history-nya itu belum ada data yang data yang memberitahu kepada user ataupun pengguna awam itu user ini berasal dari kabupaten kota mana, dan untuk mengetahui itu si admin juga harus ataupun pengguna dari aplikasi itu harus melihat tabel satunya lagi untuk bisa mengetahui si user ini dari kabupaten kota yang mana, begitu. Kemudian dari masalah tersebut kemudian muncul masalah lagi, yaitu jika ada klien ataupun mitra dari ILMCI sendiri ingin melakukan pemberian reward kepada masing-masing pengguna mereka, kita juga masih kesulitan dikarenakan belum adanya rankingan jumlah setiap user yang melakukan aktivitas pada aplikasi tersebut, begitu. Dari masalah tersebut, saya mendapatkan ide untuk membuat rankingan khususnya, kemudian mengidentifikasi menggunakan data mining dan menggunakan metode SPM, begitu. Pak Muhammad. Iya, Pak. Stop dulu. Balik lagi ke atas. Oh, nah misalnya contoh nih identifikasi. Ini Pak Muhammad harus melihat dari sisi computer science-nya, bukan dilihat dari sisi usernya. Iya, Pak. Kalau misalnya Pak Muhammad pengen melihat dari sisi computer science-nya, apa yang Pak Muhammad pengen lihat? Dari mengolah data log-nya itu ya, Pak, ya? Untuk dilakukan ranking begitu, Pak.
Halo Pak Windu. Nah, berikut saya lanjut aja sebenarnya. Sorry, Oh, tadi ada telepon masuk. oh iya Ya. Pak. Ke atas lagi. Tadi mau melakukan apa tadi? Rankingan Pak untuk mengetahui, iya Pak. Berarti pertama yang Pak Muammar Kadafi pikirkan itu dari sisi algoritmanya. Jadi dari perankingan. Jadi kalau bikin judulnya atau bikin rumusan masalahnya dari sisi penggabungan antara kata perankingan dengan penggunaan kata algoritmanya atau fitur yang digunakan. Iya Pak. Nah, itu identifikasi. Jadi teman-teman semester 3 juga sama ya. Teman-teman harus bisa berpikirnya gabungkan antara kebutuhan usernya juga mesin learningnya. Karena Pak Muammar Kadafi ini kita bicaranya adalah data mining, berarti bicaranya adalah algoritma yang ada di data mining. Gitu ya. Masih ingat nggak Pak Kadafi ada apa aja di data mining algoritmanya? SPM Pak, salah satunya. Itu masuk grup apa? Masih ingat nggak? Teman-teman semester 3 boleh nambahin kalau misalnya Pak Kadafi lupa. Saya bantu deh, ada asosiasi gitu. Ya. Terus ada apa lagi? Masih ingat nggak Pak Kadafi? Ayo yang Klasifikasi. Klasifikasi. Terus ada Regresi. Regresi, Pak, regresi. Regresi. Kemarin sasaran anak itu kan agak susah. Kalau ada itu nyari tempat. Apalagi asosiasi, estimasi, ada klasifikasi, apalagi Clustering. Nah, berarti kalau misalnya begini contohnya dari Pak Muammar Kadafi apa? Gabungkan antara perankingan dengan algoritma tadi. Klasifikasi Pak. Contohnya, berarti Pak Muammar Kadafi ingin masalah klasifikasi. Berarti dari klasifikasi apa aja yang mau digunakan klasifikasinya? Klasifikasinya ada 3 Pak, kemarin udah saya tentukan tuh. Apa aja? Yang pertama itu sering, jarang. Yang pertama itu sering Pak. Itu pelabelan. Itu pelabelan. Oh iya, pelabelannya itu. Kalau bicaranya klasifikasinya algoritma klasifikasi berarti kan jatuhnya SPM, NB. Sering. Gimana Pak? Putus-putus suaranya. Terputus-putus. Iya Pak. Tadi apa? Misalnya tadi sering apa? Apalagi? Sering, jarang, sama tidak pernah Pak. Untuk klasifikasinya. Itu rankingannya udah ada berarti ya? Belum ada Pak. Justru untuk dari data log sendiri itu data rankingannya belum ada. Jadi masih data mentah Pak. Contohnya seperti itu tuh. Siapa yang melakukan perankingan sering
atau apa? Kemarin hasil diskusi saya dengan teman-teman itu ternyata tidak bisa saya sendiri, Pak. Jadi harus ada orang lain begitu, Pak. Iya, harus ada yang ahli dong. Iya, Pak. Nah, kebetulan datanya ini yang saya dapat ini kan dari database saya, Pak. Dari database sendiri gitu kan. Dan itu belum ada label untuk sering, jarang, dan tidak pernah itu, Pak. Gitu. Nah, terus gimana dengan ininya, niatnya kamu kayak gimana? Nah, niatnya saya itu kalau yang saya masih dapat gitu kan, Pak, dari data itu nanti dijumlahin lagi berdasarkan misalkan dengan data dengan nama si A begitu. Nanti pas kelihatan di data lognya itu si A pernah melakukan login berapa kali selama periode misalkan dari 2019 sampai 2020 begitu, Pak. Kalau misalkan data login dia itu misalkan di atas 5, berarti dia sering melakukan login. Oh, berarti saya harus lihat ininya dulu nih, datanya kayak gimana. Nanti bisa dipresentasiin lagi ya? Iya, Pak. 18 terus 9. Terus apa lagi? Nah, kemudian kalau misalkan dia di antara 3 sampai 4 kali dalam waktu 1 tahun itu melakukan proses login, si A ini bisa dikatakan jarang, begitu, Pak. Oh. Nah, kemudian nanti misalkan dia di bawah 3 kali dalam setahun melakukan proses login, bisa dikategorikan atau bisa diberikan label tidak pernah login sama sekali, begitu, Pak. Ataupun jarang login sama sekali. Gitu. Oh, gitu. Iya, Pak. Iya. Tapi datanya dari saya itu masih terlalu sederhana dong. Tapi datanya, iya, Pak. Telepon lagi. Itu masih terlalu sederhana tuh. Bentar, ada telepon. Pak Muammar Gaddafi. Siapa? Coba terusin dulu. Tapi saya melihat datanya masih terlalu sederhana. Jadi nanti nggak apa-apa, terusin aja. Saya mau market terus mau sholat dulu ya. Siapa? Silakan terusin Pak Muhammad. Nah, saya lanjutkan lagi untuk Terusin. Untuk di bab 2-nya itu di tinjauan pustakanya itu standar lah ya. Di sini ada penjelasan tentang data mining tool dari beberapa ahli. Kemudian di sini ada beberapa sampel algoritma yang saya gunakan. Kemudian di sini ada tinjauan studinya. Kemudian ada tinjauan organisasi ataupun objek penelitian. Nah, ini ada tipe data yang fitur yang saya gunakan untuk
fitur yang saya gunakan itu ialah ID history, kemudian itu voucher number, IP address, user agreement, user agent, log time, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, standar lah ya datanya. Karena cuma data ini yang saya lihat untuk memungkinkan untuk dilakukan proses data mining ke depannya begitu. Ini juga gabungan dari beberapa tabel. Contohnya untuk data ID history, voucher number, IP address, sama user agent, log time, itu dari tabel log history yang ada di database. Kemudian nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, provinsi, kabupaten kota, dan jumlah login itu terpisah. Itu berada di tabel dari data user begitu. Nah, untuk jumlah login sendiri ini belum ada variabelnya di kedua tabel tersebut. Nah, rencana saya untuk di tesis ini menggunakan jumlah login itu sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keseringan user dalam mengakses aplikasi gitu. Untuk datasetnya kelihatan sampelnya. Kelihatan atau pecah? Kelihatan, Pak. Kelihatan Jelas, ya? Pak. Ya, jelas, Pak. Nah, untuk ini data PIN dari user, kemudian ini ada data IP address-nya, kemudian ini ada user agent-nya, nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, provinsi, kota, ataupun kabupaten. Nah, di sini nanti mau saya tambahkan dengan jumlah login gitu. Karena yang seperti yang dibilang Pak Windu tadi, untuk data jumlah login itu kan tidak bisa dilakukan oleh saya sendiri, makanya saya masih kosongin gitu. Nunggu ada yang ahli untuk melihat apakah si user ini bisa dikategorikan sering atau tidaknya. Kemudian ini processing, di mana proses processing data akan dibersihkan agar tidak terdapat missing value atau data yang bernilai 0 begitu, seperti data-data yang tidak didukung. Contohnya kayak data user agent ini kan tidak diperlukan sebenarnya. Ini bisa di-remove, kemudian tanggal lahir bisa di-remove, alamat juga bisa di-remove. Yang saya pakaikan nanti cuman kabupaten kota, jumlah login, kemudian ada provinsi, ada nama, ada PIN, begitu. Yang tidak dipakai bisa selebihnya untuk dihapus. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan. Untuk proses berikutnya, nah baru berikutnya proses encoding ataupun konversi data dengan tipe objek yang tadinya sifatnya numerik. Dari data objek dirubah ke sifatnya numerik. Tujuannya itu untuk memudahkan machine learning dan training model. Contohnya kayak data nama tadi, ataupun data voucher number tadi kan masih campuran antara huruf dan angka. Itu kita encoding ke data numeriknya begitu. Kemudian terakhir ialah di split
datanya dari menjadi 80-20, di mana data untuk testing itu sekitaran 20% dan kemudian data trainingnya itu 80%. Berikut ini proses SPM-nya. Pengklasifikasian SPM dengan menggunakan data yang sudah dibagi menjadi data latih dan data-data uji, ataupun data trainingnya, dan data tesnya. Kemudian metode SPM berfungsi untuk memisahkan dua kelas pada data input. Masalah klasifikasi dapat diselesaikan dengan metode klasifikasi SPM. Hal ini dilakukan untuk menentukan garis yang dapat memisahkan dua kelompok data. Sebenarnya proposal yang saya ajukan ini jauh dari kata sempurna kemarin. Jadi masih ada beberapa materi dari proposal yang ketinggalan gitu. Kemudian di sini ada bab 4-nya untuk penutup. Penelitian ini menggunakan metode SPM serta dataset yang diambil dari log history login perusahaan. Pemrosesan data yang dihasilkan dari penelitian ini akan menampilkan pengguna dari kota mana yang sering melakukan aktivitas login pada aplikasi EduVoucher ILMCI, yang selanjutnya akan dikategorikan sebagai sering aktif, cukup aktif, dan jarang aktif dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian, hasil dari penelitian ini juga berguna nantinya untuk pemberian reward agar lebih tepat sasaran kepada pengguna yang sering melakukan aktivitas login pada aplikasi IMCI EduVoucher. Setelah penutup baru masuk ke daftar pustakanya. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Mungkin itu aja. Ada yang ingin bertanya mungkin? Boleh yang nampilin ke yang izinannya dong. Boleh. Boleh nampilin yang tadi pre-processing nggak? Nah, yang 8 fitur itu. Ini kan katanya 8 fitur yang dianggap dominan. Nah, di antara ini semua 8 ini yang dominan itu yang mana? Untuk yang paling dominan itu ada voucher number, kemudian nama, alamat juga saya buang, terus ada kabupaten, ada kabupaten kota, ada provinsi, ada kabupaten kota, dan jumlah login gitu. Sama log time-nya. Log time-nya belum dimasukin di sini ya? Oh, udah masuk. Coba lihat yang tadi. Jadi yang paling dominan katanya apa? Nih. Voucher number, terus ada log time, ada nama, ada kabupaten kota, sama jumlah login.
Untuk selebihnya saya buang. Karena menurut saya itu yang paling penting begitu. Izin tanya Pak, boleh? Boleh? Ini kan untuk dataset yang ditampilkan kan sudah terlihat jelas ya model atau bentuknya ya. Iya. Kalau boleh tanya, ini dataset yang ditampilkan ini gabungan dari beberapa data atau emang satu data ini aja? Digabung dari beberapa data tabel, Pak. Contoh yang satu, bisa ditulis nggak sih? Mana dia? Sebentar ya. Ini saya gabung dari beberapa table sih sebenarnya untuk bisa dapetin satu dataset kayak gini. Kalau misalkan ini satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga. Ini tuh dari tabel log saya ambilnya, kemudian ada nama, tanggal lahir, alamat, terus provinsi sama kabupaten kota ini saya ambil dari data user begitu Pak. Jadi dua table yang saya jadiin satu begitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi memang ini untuk menciptakan satu dataset ini nggak hanya satu table ya, lebih daripada satu ya. Yang kita ambil itu jadi atribut mana yang akan kita gunakan ya, yang relasinya tentunya unik gitu ya. Iya, makanya nanti saya mau tanya ke Pak Windu tadi kan Pak Windu sempat bilang tuh masih terlalu sederhana. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan table-table yang lain yang ada di database saya gitu. Iya. Jadi mungkin ada berapa batasan maksimal atau minimalnya? Mungkin minimal kali ya, minimal variabelnya berapa gitu kali ya. Iya. Kalau yang kita lihat dari Kaggle sendiri kan itu datasetnya kadang ada yang labelnya itu sampai puluhan malah ya, nggak terhitung malah. Tapi sama kita nanti kan yang diambil cuma beberapa doang, ada yang 4, ada yang 5, dari misalkan 30 labelnya gitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Siap. Sama-sama, Pak. Ya, Pak Muhammad. Ini tadi saya putus-putus ya, baru tersambung lagi nih. Yang tadi 8 fitur dominan itu yang mempengaruhi itu menurut siapa ya? Menurut saya sendiri, Pak. Karena kan datanya data privat ya. Gitu. Halo? Pak, siapa ya namanya? Jadi kalau misalnya menurut kita sendiri itu bisa jadi referensi gitu ya? Mungkin. Gitu. Terus coba Pak digedein dikit. Itu tadi kayaknya ada fitur yang dihilangkan ya dari 8 tadi itu. Iya. Ilmiahnya fitur itu dihilangkan apa ya? Tadi kayaknya saya dengar begitu deh. Coba terima kasih. Ya, tadi kayak alamat itu dihilangkan gitu. Itu alasan ilmiahnya apa gitu alasannya?
Pak Muhammad Qaddafi coba di. Ya. Halo. Gedein. Oh iya, oke. Oh, gini ya, teman-teman. Satu hal yang sudah dilakukan Pak Muhammad Qaddafi yaitu pertama, Pak Muhammad Qaddafi udah bagus apa namanya sudah punya data. Nah, tinggal kita lihat ini data yang udah jadi dataset apa belum Pak Muhammad Qaddafi? Ini belum Pak, datanya gabungan dari data 2 table Pak. 2 table. Iya Pak. Ini coba di situ kolom-kolomnya apa aja? Di sini ada voucher number. Kolom Ini, pertama Pak. Itu apa? Kolom kedua itu di sini. Itu apa? Nah, kolom pertama tadi nanti ada ID historinya, kemudian ada voucher number, IP address, user agent. No, yang di tampilan ini, Yang ini, Pak. Yang di tampilan ini kolom 0 ini apa? Yang ini, Pak. Atau kolom pertama itu apa? Yang ini voucher number, Pak. Ini pertama voucher number. Kemudian ini ada IP address. Ini datasetnya Pak Muhammad kan? Iya, Pak. Ya, tinggal jelasin aja kolom pertama apa. Oh. Untuk kolom pertama yang ada di dataset saya itu terdiri dari kolom pertama. Login sebenarnya Pak, cuman tidak ke screenshot Pak secara keseluruhan karena kan makin lama makin kecil Pak. Kemudian ada voucher number, kemudian ada IP address, kemudian ada log time-nya, ada nama, kemudian ini untuk dari tabel log udah selesai sampai di log history. Kemudian lanjut tabel kedua, ini ada nama lengkap, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada alamat, provinsi, sama kabupaten kota, Pak. Nah, untuk jumlah loginnya itu sendiri itu kan itu nanti baru dilabelin di belakang ya, Pak. Kata Bapak tadi kan itu harus sama yang udah ahli di dalam bidangnya gitu. Jadi saya tidak tambahkan begitu, Pak. Oke, Pak Muhammad Qaddafi. Kalau data ini buat teman-teman semester 3 juga nih. Biar kalian tahu. Kalau data yang seri. Halo, Pak. Itu lebih baik diapain? Halo, kalau datanya dalam bentuk series, ini kan sebetulnya series ya datanya ya? Iya, Pak. Berurutan ya? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga sih, Pak. Dengar? Bisa, Pak. Enggak juganya gimana? Karena kan enggak setiap waktu orang melakukan login, Pak. Kadang hanya saat-saat tertentu saja, Pak. Halo? Nggak setiap waktu apa? Tidak setiap waktu. Iya, Pak. Halo? Suara saya udah nggak kedengeran ya? Dengar sih, Pak. Cuman sedikit putus-putus, Pak. Jelas kok, Pak, jelas. Datanya tidak digunakan untuk setiap saat, Pak. Karena kan untuk mengakses aplikasi tersebut kan hanya dibutuhkan di waktu-waktu tertentu saja begitu, Pak. Dan jarang juga orang menggunakannya untuk login begitu, Pak.
Gitu ya. Teman-teman semester 3 ada tambahan? Izin Pak Windu. Itu Pak Windu ada chat kayaknya.
Pak Windu izin live. Sudah selesai ya, teman-teman ya? Pak Windu udah izin live. Kita yang mata kuliah kedua jam berapa, Pak Supri? Jam 19.10. Jam 7. 10 menit, 10 menit lagi ya? Iya, betul. Tapi pakai Google Meet ya? Iya, bapaknya kalau mau pakai yang lain boleh juga, dia bilang. Kalau mau pakai ini Zoom lagi. Ketua kelas dah menyampaikan. Oke.